Brainkeeper, peretas server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 yang berlokasi di Surabaya mengirim pesan untuk masyarakat Indonesia. Hacker tersebut meminta maaf dan mengaku hanya ingin menguji keamanan pemerintah Indonesia. Hacker itu juga berjanji akan memulihkan server PDNS pada Rabu 3 Juli 2024. Dilansir dari kompas.com, pesan dari hacker peretas PDNS itu disampaikan melalui postingan di blog Brainkeeper pada Selasa 2 Juli lalu. Dalam pernyataannya, Brainkeeper meminta maaf kepada warga Indonesia atas serangan siber server PDNS2 sekitar 2 minggu lalu, yang mana peretasan tersebut mengakibatkan berbagai layanan pemerintah lumpuh. Paling parah, layanan imigrasi menjadi down hingga kurang lebih 7 hari imbas peretasan tersebut. Meski demikian, hacker itu menekankan bahwa serangan mereka tidak bermuatan politis dan hanya ingin menguji keamanan pemerintah Indonesia. Sebagai permintaan maaf, Brainkeeper berjanji akan merilis kunci enkripsi secara gratis pada Rabu besok. Kunci ini diyakini bisa membuka akses data pemerintah Indonesia yang disandra sejak 2 pekan lalu. Namun sebagai gantinya, Brainkeeper ingin pemerintah berterima kasih secara terbuka. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina dan Eki Cirebon meyakini bahwa kliennya merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Bahkan nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dilansir dari Tribun Jakarta, pada Selasa 2 Juli 2024, Peggy Setiawan tengah menggugat di sidang pra-peradilan. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Peggy dengan Polda Jabar beradu bukti. Jika Peggy terbukti menjadi korban salah tangkap, Polda Jabar harus mengganti rugi secara materi. Hal itu tertuang jelas dalam pasal 95 UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris, dalam hal ini keluarga, bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap, tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan, korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang 500.000 hingga 100 juta rupiah. Sehingga ada kemungkinan Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pria yang bekerja sebagai kuli tersebut. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi sebanyak 25 hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapatkan ganti rugi minimal 50 juta dan paling besar 600 juta rupiah. Dalam rapat terbatas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengisyaratkan akan menghentikan operasi militer di Rafah. Hal ini lantaran operasi di Rafah tidak juga menemui keberhasilan. Dikutip dari Tribun News, penghentian operasi militer di Rafah ini sekaligus bisa mengubah sifat perang di jalur Gaza. Nantinya, IDF dilaporkan akan beralih pada fase terarah yang juga disertai oleh serangan udara. Media Israel menyatakan dengan berakhirnya operasi Rafah, Israel secara praktis akan terlibat dalam negosiasi penyelesaian dengan Hizbullah di Lebanon di bawah mediasi Amerika Serikat. Sementara itu, pengamat politik menyebut bahwa pejabat Israel saat ini mempertimbangkan tahap 2 operasi udara di Gaza. Yaron Avraham menilai nantinya pasukan Zionis kembali mengulang serangan mereka, layaknya metode yang terjadi dalam operasi di Al-Shujayyah, yang mana Israel awalnya merasa mendapatkan kemenangan di wilayah Al-Shujayyah. Sehingga seusai meluaskan serangan, pasukan Zionis kembali ke wilayah Shujayyah dengan harapan mendapatkan kemenangan kembali. Hanya saja, taktik itu salah kaprah.
Pasalnya, ketika wilayah Al-Shuja'iyah ditinggalkan, Hamas justru menanam kekuatan dan jebakan ekstra yang menghancurkan Zionis. Menurut Yaron, Zionis berusaha melakukan hal yang sama di wilayah Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.